Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mek TV dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda dalam acara Bincang Kita edisi spesial bersama saya Julhan Sifadi. Malam ini edisi spesial karena kita kedatangan tamu yang istimewa, Wakil Menteri Desa Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Umum Projo, salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi, Bapak Budi Ari Setiadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak. Apa kabar hari ini tentunya? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan selamat datang di Kota Kendari. Mungkin ini kunjungan perdana Bapak. Enggak. Udah berapa kali saya ke Kendari. Udah berapa kali. Jadi mungkin bisa di-share seperti apa kesan Bapak di Kota Kendari sampai berkali-kali mengeluangkan waktu untuk berkunjung ke sini. Sulawesi Tenggara khususnya dan Pulau Sulawesi ini sejak lama saya kagumi karena keindahan landscape-nya. Oke. Karena Pulau Sulawesi ini bentuknya huruf K, jadi semua wilayah punya akses ke pantai. Akses ke pantai berarti kan potensi untuk maju berkembang jauh lebih mudah dibanding daerah-daerah pedalaman yang aksesnya dari laut cukup jauh. Jauh. Nah, yang saya sayangkan, saya waktu terakhir ke Kendari, Sulawesi Tenggara, saya ke Wakatobi. Sekarang katanya belum ada penerbangan, jadi sangat disayangkan. Padahal saya ingin ke Wakatobi dan ingin menyelam di sana. Wah. Karena memang Wakatobi indah sekali. Bawah lautnya, gitu. Terakhir ke Wakatobi kapan? Itu sebelum COVID. Tahun 2020 lah awal. 2020 awal. Iya. Berarti memang Bapak harus mengagendakan khusus untuk melihat. Iya. Harus datang lagi ke Sulawesi Tenggara. Harus datang lagi. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal Kendari ini, Pak. Kalau sudah berkali-kali tentu ada kesan yang spesial tentunya, Pak. Sehingga kembali lagi ke sini, Pak. Bahwa Kendari dan Sulawesi Tenggara ini adalah provinsi dan daerah yang memiliki potensi yang luar biasa. Baik alamnya, lautnya, dan kandungan-kandungan di dalamnya, terutama pertambangan dan khususnya nikel ya. Jadi memang Sulawesi Tenggara harus bisa jadi daerah yang maju. Dan kita juga melihat potensi perkembangan pergerakan kemajuan desa-desa di Sulawesi Tenggara yang jumlahnya 1.900 lebih desa seprovinsi Sulawesi Tenggara ini terasa gitu. Denyutnya terasa, kemajuannya terasa gitu. Tadi saya sebelum kesini saya sudah ke Desa Cialam Jaya di Kabupaten Konawe Selatan. Dan melihat bagaimana BUMDes di sana sangat kreatif, sangat inovatif dan bisa memberikan harapan dan kemajuan masyarakat di sana. Untuk daerah Sulawesi Tenggara, Pak, selain Kabupaten Konawe Selatan dan Wakatobi yang masuk rencana kunjungan selanjutnya, yang sudah Bapak kunjungi selama di Sulawesi Tenggara? Ya itu ada beberapa kabupaten lagi, Kolaka Timur, Kolaka, dan banyaklah daerah-daerah. Banyaklah. Tapi ya ada Konawe Kepulauan juga kan? Iya. Kabupaten Konawe Kepulauan saya belum ke sana, katanya 1 jam dari Kendari. Ya, itu juga harus kita kunjungi karena kita percaya bahwa kalau daerah-daerah ini maju, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Gitu. Tadi sudah sempat mengunjungi Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin bisa diulas juga, Pak, dalam rangka apa kunjungannya ke Sulawesi Tenggara ini? Kita datang, tugas saya sebagai Wakil Menteri Desa kan melihat kemajuan desa, khususnya bagaimana badan usaha milik desa atau BUMDes ini bergerak di Sulawesi Tenggara. Kita memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada desa-desa untuk bagaimana BUMDes ini bisa menjadi penggerak ekonomi di desa, begitu loh. Selain itu, selain tugas Kementerian Desa sebagai Wakil Menteri Desa, saya juga besok akan menghadiri Musyawarah Rakyat Indonesia di Kendari. Ini Musyawarah Rakyat Indonesia yang ke-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita pusatkan di Kota Kendari. Kenapa memilih Kendari? Lo enggak, Musyawarah Rakyat Indonesia ini kan seluruh Indonesia. Oke, jadi ini bagian dari Musyawarah Rakyat Indonesia setelah beberapa provinsi sebelumnya. Dari kemarin Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, terus Jawa Barat awal, terus
Riau, Kepri, NTT, terus Gorontalo, Sulawesi Barat, semua provinsi sudah. Terus Sumatera Selatan di Palembang, terus di Padang, Sumatera Barat, di Banten, ya. di Serang. Jadi sebagian besar provinsi sudah kita lakukan nih. Oh, berarti musyawarah ini musyawarah tingkat provinsi? Bukan, musyawarah rakyat ini kan menerjemahkan perintah Pak Presiden pada Rakernas 5 Projo Mei 2022 untuk kembali kita turun ke bawah untuk mendengarkan suara rakyat. Nah, cara metode kami yang kami pilih adalah dengan menggelar musyawarah rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, musyawarah rakyat itu berbasis provinsi, yang tentu saja yang hadir bukan hanya Kota Kendari, tapi juga teman-teman dari kabupaten-kabupaten lain, warga seluruh seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini pesertanya warga atau pengurus? Warga, bukan warga, karena ini kan terbuka. Undangannya terbuka, sehingga siapapun, kita hanya penyelenggara aja. Siapapun yang hadir selama itu warga Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dihalangi gitu loh. Yang pasti musyawarah rakyat Indonesia ini kan bagian dari partisipasi publik. Gini kan bagaimana demokrasi kita ini harus kita tingkatkan supaya demokrasi kita ini lebih berkualitas. Nah, demokrasi yang berkualitas itu memerlukan syarat dan prasyarat adanya partisipasi publik, meningkatnya partisipasi publik. Karena kita bukan hanya sekedar mendukung figur tertentu, tapi juga kita menyerap apa yang diinginkan dan menjadi harapan rakyat di masa-masa yang akan datang. Apakah ada kaitan dengan momen politik di 2024, Pak? Loh ya pasti, ini bagian. Dulu, Pak. Kita, komentarnya ditahan dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita ingin mendengarkan kembali terkait kegiatan Projo di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Pak Budi telah menjelaskan kepada kita bahwa sejumlah agenda nasional sudah dilaksanakan di beberapa provinsi, dan salah satunya hari ini diselenggarakan di Kendari terkait dengan musyawarah rakyat yang ada di Kendari. Oke, Pak Wamen, tadi sempat terpotong karena kita pengen mendengarkan kembali apakah kegiatan Musra Projo yang ada di Kendari hari ini itu ada kaitan dengan momen politik 2024 nanti. Ya, bahwa 2024 ini kan sesuai dengan jadwal dan siklusnya memang sebagai tahun politik di mana kita akan menyelenggarakan pemilu, Pileg dan Pilpres di tahun 2024. Nah, bagi kami dari Projo, Musyawarah Rakyat Indonesia ini juga sebagai bagian dari bagaimana mendengar dan merekam aspirasi rakyat di seluruh Indonesia, terutama bagaimana program-program pembangunan, harapan-harapan rakyat itu bisa dirumuskan dalam musra ke depan ini. Nah, momentum 2024 ini harus menjadi bagian penting dari konsolidasi demokrasi dan juga konsolidasi nasional. Kita tidak mau ajang 2024 ini diwarnai politik identitas yang tentu saja sangat tidak produktif bagi kemajuan demokrasi dan kemajuan bangsa. Bagi kami ya kompetisi dalam politik biasa gitu. Tetapi yang pasti harus produktif dong isunya. Misalnya masa masih mempersoalkan identitas politik yang kurang produktif lah. Terus memang kalau isunya cuma sekedar
Politik identitas kan nggak membawa makna apa-apa, cuman selain kebencian, curiga antara sesama anak bangsa. Jadi kita ingin 2024 itu harapan kami adalah bahwa pemilu 2024 ini harus diwarnai dengan isu-isu yang lebih produktif, lebih cerdas, lebih kreatif untuk membawa negara bangsa ini ke arah kemajuan. Dan juga bagaimana cara-cara terbaik merumuskan program-program yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu. Wah, luar biasa. Tapi tadi menarik statement Bapak bahwa Musra ini terkait dengan harapan Pak Presiden Jokowi untuk bagaimana Projo ini terlibat dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Ya. Nah, bagaimana Projo ini menyerap aspirasi masyarakat dan mengaktualisasikan apakah ini aspirasi yang masuk pada saat musrah ini diserahkan ke partai politik atau seperti apa mekanisme jadi begini, efektif? Dalam musrah itu kan ada beberapa sesi yang salah satunya juga bagaimana harapan rakyat, program-program prioritas harapan rakyat. Dari 18 kali sebelum musrah sebelumnya juga kita menangkap misalnya soal kehidupan ekonomi, soal misalnya di Sumatera banyak pembangunan jalan tol terus dilanjutkan. Bagaimana program penciptaan lapangan kerja menjadi harapan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah itu kan harus disuarakan. Iya. Nah nanti kita simulasikan, kita harmonisasi semua hasil musyawarah rakyat Indonesia ini di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti setelah itu kita formulasikan, kita rumuskan, dan pasti akan kita sampaikan. Pasti kita sampaikan ke publik. Dan juga kita serahkan kepada Pak Presiden Jokowi di penutupan musrah yang rencananya akan ditutup bulan Mei di Jakarta. Nah, kita akan serahkan, Pak, ini loh agenda-agenda kerakyatan, program-program keharapan rakyat yang ada gitu. Misalnya tadi, misalnya di Jawa Tengah itu isu penyediaan lapangan kerja menjadi hal yang sangat sensitif. Ya. Menjadi harapan rakyat. Kalau bisa pemerintah ke depan harus terus-terus memberikan ruang bagi penyediaan lapangan kerja, juga isu pendidikan, isu kesehatan, dan sebagainya. Karena buat kami, Indonesia kalau mau maju ya harus juga mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Masyarakat. Karena kemajuan ini kan buat warga, buat rakyat, buat masyarakat gitu loh. Jangan sampai kita maju, maka tingkat kemiskinan kita masih tinggi. Terus terang angka kemiskinan kita pasca pandemi COVID ini kan masih cukup tinggi. Secara nasional menurut data BPS masih ada 29 juta keluarga miskin di Indonesia. Yang ini juga menjadi PR tersendiri buat kita untuk bagaimana memeranginya, menghilangkannya. Seperti itu. Aspirasi ini langsung ke Bapak Presiden? Langsung kami sampaikan ke Pak Presiden, dan tentu saja kita diskusikan, dan juga kita akan diskusikan dengan calon-calon presiden yang kelak kita akan dukung. Gitu. Ini akan dikomunikasikan dengan calon-calon presiden yang akan didukung. Ini menarik, Pak. Oh iya. Karena kalau saya melihat nama organisasi ini Projo, artinya pro Jokowi. Oh iya. Apakah ini pro ke rekomendasi Bapak Jokowi personal atau ke partai? Karena kalau latar belakang Bapak, kayaknya backgroundnya ada. Gini. Projo itu bahasa Sanskerta artinya rakyat. Nah, kalau Projo dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya negeri. Jadi kaum Projo itu adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyat. Bayangkan makna terdalamnya. Memang sekali. Projo itu berasal dari kata Pro Jokowi, tapi Projo itu sendiri katanya Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta artinya rakyat, dan bahasa Jawa Kawi artinya negeri. Jadi kan maknanya dalam sekali, orang-orang yang mencintai negara dan rakyat gitu loh. Karena saya selalu percaya bahwa kalau cara terbaik untuk mencintai negara ini, mencintai Indonesia, mencintai bangsa ini, ya dengan mencintai rakyatnya, gitu loh. Kalau kita cinta rakyat, pasti kita cinta negara ini, begitu. Tapi sudah diafiliasikan, Pak. Sudah umum dan lumrah diafiliasikan bahwa Projo ini pro Jokowi. Bagaimana mungkin kemudian mendukung kandidat lain misalnya dianggap potensial? Apakah harus merubah namanya? Ya namanya nggak harus kita rubah, tapi kan yang pasti nanti soal perubahan nama, perubahan logo dan sebagainya itu kan ada mekanisme organisasi kami yang itu akan pasti disepakati di Kongres ketiga Projo. Kita kan ada mekanismenya sebagai sebuah organisasi, bukan mau-maunya tiba-tiba kita dukung orang tertentu, enggak. Dan musyawarah rakyat ini adalah gabungan pekerjaan bersama dari Projo dan 17 elemen relawan Jokowi lainnya yang kita sepakat, ayo sama-sama kita bikin, karena kita untuk tahu siapa yang didukung rakyat ya kita harus gelar musyawarah rakyat Indonesia, musrah. Untuk mengetahui mana yang betul-betul didukung, termasuk di Sulawesi Tenggara ini.
Siapa yang nanti didukung oleh masyarakat, kita kan mesti tanya langsung. Oke, baik Pak. Kita break sejenak pemirsa. Ya, pemirsa, semakin menarik obrolan kita pada hari ini, dan masih banyak hal-hal yang ingin kita dengarkan dari tentu narasumber kita yang luar biasa ini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bahwa Projo ini sebenarnya agenda rakyat untuk menyerap aspirasi, dan ini terbuka untuk umum, dan aspirasi ini kalau saya katakan bebas ya, bebas langsung ke presiden diusulkan. Ini menarik sekali. Jadi biasanya lewat anggota DPR dan diproses di sana, dan ini langsung ke presiden. Mudah-mudahan juga menjadi bahan yang bisa dipertimbangkan dan langsung dieksekusi ke depannya. Baik Pak, saya kembali ke agenda Projo dan tentu nama Projo tadi. Untuk sikap 2024, kemana ini Pak arah sikap Projo ini? Karena dari sejumlah kandidat sudah menyatakan diri, bahkan partai Dan perintah Pak Jokowi. Kita kan menunggu hasil musrah dong. Orang musrah ini kan belum jalan, kita belum tahu. Nanti setelah musrah itu lengkap, itu adalah provinsi, tentu kita akan merumuskan dengan baik, dengan kalkulasi politik kita untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat atau calon tertentu. Karena bagi kami soal dukung-mendukung itu soal momentumnya, gitu loh. Bahwa ada kecenderungan ya gitu loh. Tapi kami akan menggunakan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon yang kami dukung. Tentu saja setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dan perintah Pak Jokowi. Karena bagi kami kelanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini selama hampir 9 tahun ini kan sudah nyata gitu perubahannya apapun. Makanya kami nggak percaya dengan slogan perubahan dan perbaikan gimana. Ini ya bahwa perbaikan penting, perubahan apa lagi? Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan perubahan itu sendiri, gitu. Banyak terobosan-terobosan membangun Indonesia dari pinggiran, Indonesia sentris. Lihat bendungan dibangun di banyak tempat, termasuk di Sulawesi Tenggara kan. Sulawesi Tenggara ada beberapa bendungan. Konawe, di Konawe, di Kolaka Timur. Nah, bendungan itu kan fungsinya untuk irigasi persawahan, cadangan air, buat wisata, buat listrik, dan buat juga menahan banjir, gitu loh. Nah, jadi kalau membangun bendungan itu langsung 5 fungsi sekaligus tuh. Cadangan air, listrik, irigasi,
untuk memanage banjir, dan yang terakhir yang kelima wisata. Begitu. Jadi membangun satu itu tapi 5 fungsi sekaligus. Gitu loh. Jadi ini menanti rekomendasi dari Pak Jokowi, Pak ya. Iya. Nah, apakah Projo ini tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik? Enggak. Kami sejak awal Projo ini memang warna-warni. Partainya nggak terafiliasi pada partai tertentu atau satu partai tertentu. Kami juga berkomunikasi baik dengan banyak partai gitu. Karena bagi kami yang penting agendanya. Kan tagline Projo itu kan setia di garis rakyat. Wah. Siapapun yang setia di garis rakyat pasti teman kita. Gitu. Teman kita, setia di garis rakyat. Ini sangat menarik tagline-nya ini. Tapi ada salah satu tokoh atau sosok yang sering disebut-sebut oleh Pak Presiden Jokowi itu, sosok si rambut putih. Apakah ini akan menjadi kajian khusus? Enggak juga. Pak Jokowi nggak punya preferensi tertentu. Bahwa Pak Jokowi nyebutin yang berambut putih, tapi satu sisi juga dia nyebutin yang lain. Itu bisa jadi Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Mahfud, Pak kemarin di P3 disebutin semua, begitu loh. Nah, ketika ditanya kenapa Pak Presiden menyebutkan nama-nama semuanya, artinya Pak Presiden tidak menghalangi siapapun anak bangsa yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan beliau, dan juga siapapun yang dipilih dan dikehendaki rakyat akan didukung. Artinya tidak ada yang dihalangi siapapun. Begitu loh. Presiden tugasnya adalah bagaimana memastikan pembangunan ini berlanjut. Soal orang kan nanti rakyat yang menentukan loh. Begitu. Tapi Projo ini apa punya basic survei sendiri untuk menentukan? Loh bukan, kita kan pakai musra. Musra ini, rekomendasi musra masing-masing provinsi apa? Oh, udah terkumpul beberapa provinsi. Di Jawa Tengah siapa, Jawa Timur siapa, di Jogja siapa, di Banten, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara nanti sebentar lagi, di Kepri, di Riau, di Palembang, di Sumatera Barat, gitu loh. Ada banyak yang beranggapan bahwa untuk wilayah Indonesia Timur ini kurang seksi karena daftar pemilihnya yang begitu rendah, katanya. Betul. Begini loh, memang pandangan itu. Bagaimana ya? 55% penduduk Indonesia ini di Jawa. Memang kalau soal one man one vote ini harus diakui, ladang arena battlegroundnya ini Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten gitu loh. Karena memang di Pulau Jawa ini 55% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Misalnya saya bilang di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi Tenggara penduduknya berapa? 2,4, 2,7 juta. 2,7 ya. Iya kan? Ya. Itu satu kabupaten aja di Jawa Barat. Pulau Jawa. Bukan satu kabupaten. Kabupaten di Kabupaten Bogor itu 6 juta penduduknya. 6 juta. Bahkan Gubernur Riau berbicara dengan saya, Riau cuma 7 juta. 7 juta. Nggak beda jauh sama satu provinsi Riau sama Kabupaten Bogor. Begitu. Jadi Bekasi 2,4 juta, coba satu kabupaten. Tegal 2,4 juta, bayangin satu provinsi yang bersama dengan satu kabupaten aja di Pulau Jawa gitu kan. Berarti gitu. Tapi memang kan namanya one man one vote kan, dia tetap aja siapa suara yang terbanyak kan gitu. Tapi tetap pertimbangan bahwa keterwakilan atau perimbangan aspirasi provinsi-provinsinya tetap diperhatikan kan. Makanya dalam syarat undang-undang pemilu dan undang-undang pilpres kan jelas sekali. Minimal memenangkan 21 provinsi. 21 provinsi. Nggak bisa cuma numpuk satu provinsi, nggak bisa. Jadi harus mewakili berbagai daerah karena kita ingin memilih presiden Republik Indonesia. Presiden yang ada itu memikirkan semua wilayah tanpa terkecuali. Karena dia harus menjadi milik bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Lombok. Gitu. Baik, kita break sejenak.
Ya, oke, pemirsa Mek TV, kita tentu tidak bisa menyampingkan berbagai informasi potensi daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kehadiran Pak Budi tentunya ini menjadi suatu spirit tersendiri bagaimana ke depan Sulawesi Tenggara ini bisa menjadi lebih baik lagi melalui penyerapan aspirasi dari Musra. Nah, satu hal Pak Wamen yang ingin kita dengar selain Ketua Umum Projo juga tentunya ini dua harapan yang sama-sama dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah berkeliling ke beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, dan harapan kami Wakatobi juga mungkin sudah menyempatkan diri untuk berkunjung karena itu segitiga karang dunia yang harus diselami, harus disaksikan keindahannya. Nah, bagaimana lantas ke depannya berharap untuk daerah Sulawesi Tenggara ini yang kaya akan sumber daya alamnya ini? Setiap kemajuan itu kan penentunya adalah orang. Ya. Satu wilayah, satu daerah, satu negara, kalau ditanya apa sih prasyarat utamanya? SDM kan, sumber daya manusia. Jadi kita percaya bahwa kemajuan itu ditentukan oleh orangnya, oleh sumber daya manusianya. Karena itulah kita mendorong sumber daya manusia yang unggul. Nah itu kan makanya Pak Presiden sangat serius memberantas stunting. Angka stunting diturunkan supaya muncul, tumbuh generasi-generasi baru yang cerdas, yang kelak bisa membawa bagi kemajuan negara dan khususnya kemajuan bagi wilayahnya gitu, daerah. Nah kalau ditanya, ya apa sih resepnya Sulawesi Tenggara untuk maju? Ya orangnya. SDM-nya harus kreatif, harus inovatif, karena potensinya ada gitu loh. Jangan mengharapkan orang luar lah. Kita selalu kan berharap bahwa kemajuan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Makanya saya selalu memotivasi teman-teman bahwa kalau Indonesia mau maju ya kita harus memotivasi diri kita sendiri gitu loh. Begitu juga untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensinya udah luar biasa. Ya. Tanah, subur, indah lautnya, potensi perikanannya luar biasa. Ya. Gitu. Ya. Saya yakin kalau dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, dengan pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat dan warga untuk sama-sama bekerja keras untuk memajukan